Oke, halo semuanya. Udah lama banget nih kayak kita nggak ngebikin video tutorial lagi ya teman-teman ya. Karena di minggu ini gue kebanyakan gameplay nih kayaknya. Karena ketika gue ngebikin video tutorial kalian minta gameplay, gue bikin gameplay kalian minta tutorial. Jadi sekarang terserah kalian mau konten apa aja, tulis di komentar di bawah ya. Bakal gue bikinin kontennya gitu ya teman-teman ya. Oke, beberapa hari terakhir ini gue lagi sering-seringnya perhatiin komentar-komentar dari teman-teman semua. Dan salah satu keresahan kalian yang gue perhatiin ya adalah gimana caranya rush lawan ya teman-teman ya. Di sini gue ada notice beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian rush lawan ya. Nah, poin-poin yang bakal gue sharing di sini itu levelnya basic banget teman-teman. Mungkin bakal ada yang nanya, bro lo kenapa sih setiap sharing ilmu itu kenapa secara basic terus? Kenapa nggak secara lanjutan atau advance gitu ya teman-teman ya? Menurut gue kalau rush ini cakupannya luas banget teman-teman. Biasanya orang yang udah ngerti basicnya mereka bakal improve sendiri gitu ya. Jadi kalau gue sharingnya secara advance bakal banyak banget perdebatan. Jadi mending gue sharing secara basic aja, ntar kalian kembangkan sendiri berdasarkan gaya gameplay kalian masing-masing gitu ya. Yang penting jalan kalian tuh benar gitu, belajarnya benar gitu ya teman-teman ya. Oke, semua hal yang gue rangkum di video ini berdasarkan experience gue sendiri ketika gue bermain klasik ya. Bukan turnamen, ingat ini dua hal yang sangat-sangat berbeda ya teman-teman. Jadi jangan disamain karena di turnamen itu kompleks banget ya strateginya, beda sama klasik. Nah jadi kita fokusnya di klasik aja nih sekarang gitu. Oke, sekarang kita nggak usah buang-buang waktu lagi, kita langsung masuk aja ya ke poin pertama. Oke, poin pertama sekaligus menjadi poin terpenting adalah pemilihan posisi atau pengambilan posisi di awal. Mau kalian attack, mau kalian defend, posisi ini tetap nomor satu teman-teman. Gak bisa dikalahin ya teman-teman. Posisi adalah prestasi nomor satu. Khususnya untuk rush, posisi paling bagus ketika ngerush adalah posisi yang dimana lawan kalian gak mengetahui kedatangan kalian teman-teman. Jadi mereka ini bisa kalian surprise dan mereka baru tahu ketika kalian sudah open fire. Mungkin bakalan ada yang bilang gini, wah kalau ini mah gue juga udah tahu bro. Bagus, kalau kalian udah tahu that's good for you. Cuman terakhir kali gue main sama random, gue tuh diturunin di tengah-tengah antara squad dan squad lagi perang ya teman-teman. Udah gila boy, udah gila banget. Nah dari sini gue ngambil kesimpulan kalau belum semua orang tahu tentang ini. Jadi kalau kalian udah tahu ya bagus gitu ya. Nah ini adalah hal yang sangat penting banget ya teman-teman. Itu bisa ngebunuh satu squad ketika kalian berhentiin mobil di tengah-tengah jalan kayak gitu. Jadi posisi itu penting banget. Jangan asal-asalan berhenti. Begitu ada tembakan kalian langsung berhenti, itu salah banget. Nah sekarang kita udah dapat case-nya. Pertanyaannya itu gimana caranya kita berhentiin mobil yang benar. Dan ketika kita ngeras itu kita nggak selalu ada vehicle ya teman-teman. Kadang kita harus lari juga, yang dimana ada posisi lawan nih di depannya. Oke, sekarang kita bakal coba selesain satu-satu ya. Oke, video ini bakal ngebantu gue ngejelasin ke teman-teman kenapa gue bilang cara push paling benar itu adalah nge-push ketika lawan ini nggak tahu kalau mereka itu sedang di-push ya teman-teman. Karena kita dapat opportunities lebih, kita bisa culik 1-2 orang yang bakal ngebikin tim mereka ini chaos dan kebingungan. Nah, di saat kebingungan ini kalian bisa majuin pelan-pelan teman-teman. Pelan-pelan aja majunya, tapi jangan langsung open badan gitu, jangan. Kalian tetap harus cari coveran ya. Kalian berada di antar coveran. Jadi ketika mereka ini TPP-in kalian, karena kebanyakan dari kita tuh mainnya TPP ya, kalian tuh tetap bisa ada coveran gitu, tetap bisa berlindung gitu teman-teman. Kalau kalian lihat di video ini, gue selalu ada di tengah-tengah antara cover-coveran ya. Nah, di sini kalian, gue balik lagi coveran. Di sini gue pre-fire dulu. Nah di sini gue udah tahu insting dia ini pasti bakal ngepick, jadi gue pre-fire langsung aja duluan. Nah kalian lihat, jadi kita tuh udah menang 1 poin di awal ya teman-teman, karena kita udah bisa nyulik duluan. Makanya gue bilang trik ini paling benar gitu. Oke, next, sekarang kita rush menggunakan vehicle nih teman-teman. Kita tetap menggunakan metode yang sama dengan sebelumnya, tapi di sini kita berhentinya agak jauh ya teman-teman ya, supaya orang yang lagi party ini nggak tahu kalau kita ini lagi datang ya. Tapi tetap di belakang coveran, karena kita nggak tahu kalau tiba-tiba ada lawan di atas ini ya. Tetap berada di coveran. Nah di sini kalau kalian lihat, di sini sebenarnya easy kill banget ya. Even sebenarnya kalau kalian mau tabrak langsung ke depan itu tuh chance menang kalian tetap lebih besar ya, karena mereka nih benar-benar lagi chaos banget, darah sisa setengah gitu, armor udah pecah semua dan senjata belum reload ya. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita itu mempersulit diri sendiri gitu? Kalau melakukan hal yang seperti ini itu kayak mudah banget kan, kalian tinggal nembak doang, darah kalian nggak kurang gitu kan, dan you takes all, kalian yang menang di antara dua squad ini ya. Mereka yang perang, kalian yang menang gitu. Jadi menurut gue ya mending kita mainnya smart aja. Ngapain kita main hard, harus kita hajar semuanya gitu yang udah pasti kita menang juga gitu. Oke, next, sekarang gimana kalau case-nya itu kita harus rush di open field ya teman-teman. Ini adalah salah satu
permintaan kalian terbanyak juga ya. Gimana caranya kalau gue itu harus rush, sedangkan posisi mereka tuh lebih menguntungkan daripada kita. Nah, ini benar-benar persis banget footage-nya. Di sini gue cuma ada satu pohon ya objek yang bisa melindungi gue. Sedangkan posisi dia tuh enak banget teman-teman, di top ground, di high ground ya. Yang mana ini posisi bisa dibilang 90 dan banding 10 ya. Gue 10, dia 90 keuntungannya gitu ya. Lucky faktornya. Di sini agak sedikit tricky sih sebenarnya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini gue santai aja, tenang dulu aja ya, karena zonanya masih 1 menit juga. Di sini gue memainkan tactical smoke teman-teman. Di sini kita spam dulu aja sampai ke depan, karena smoke ini durasinya kalau gue nggak salah 40 sampai 45 detik, jadi lumayan lama. Tapi kalian jangan langsung maju teman-teman. Kita pelajari dulu nih, ini orang gaya mainnya gimana, suka ngintip-ngintip apa enggak. Karena kalau dia suka ngintip-ngintip ya itu bagus buat kita, karena kita pakai sniper single bolt ya. Chance kita menang lebih banyak. Cuman kebetulan gue dapat lawan yang di sini tuh dia itu benar-benar safe banget teman-teman. Dia cuma TPP doang, nggak ngintip sama sekali ya di sini ya. Nah di sini gue ngeboost dulu, boosting dulu. Boosting ini penting banget ya teman-teman ya. Kalian boosting dulu aja kalau kayak gini. Soalnya boosting tuh lari kalian kencang banget dan itu susah ditembak, lebih susah daripada biasanya. Nah di sini gue ngepost, kalian larinya jangan lurus teman-teman, harus zigzag teman-teman. Di sini agak tricky ya. Nah kalau kayak gini kan posisinya, mau nggak mau ya, kalau harus gambling di sini. Tapi ada caranya, kalian itu kasih pressure balik teman-teman. Jangan kalian ditembak tuh kalian diam aja. Menang banyak dia kalau gitu. Jadi sini kalian kasih pressure balik. Karena gue pakai single bolt. Single bolt ini lumayan efektif ya buat kasih pressure ke lawan. Lumayan kayak ya kalau gue sendiri pun ngelawan yang single bolt ini, wah ini berat juga nih gitu ya. Karena soalnya 1 hit doang kalau kena kepala gitu. Oke di sini kita udah nyampe ya ke dekat dengan lawan ini, cuman kita masih belum di posisi aman karena masih zone ya. Di sini kita spam granat dulu aja. Ini sebenarnya gue nggak niat ngekill dia sama sekali ya teman-teman, cuma kalau kebunuh ya bagus gitu. Di sini gue cuma kayak kasih pressure aja biar dia lebih kena mentalnya gitu ya. Oke, karena gue udah ngebuang granat ke depan, gue push karena dia nggak bakal maju ya karena ada granat. Oke di sini benar-benar pure adu aim teman-teman. Itu yang gue lakuin. Jadi intinya itu ketika kalian lagi di ground yang kayak gue tadi itu, open ground kayak tadi, kalian tetap kasih pressure teman-teman. Jangan biarin dia tuh tetap nge-hit kalian, free hit kayak gitu. Kalian balas, kasih pressure balik ke dia. Dan too good to be true kalau kalian itu pakai sniper single bolt ya, karena itu pressure-nya kuat banget buat lawan gitu. Dan trik yang sama ini juga gue pakai nih di match yang gue lagi bermain di Sunhawk ini ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat tadi gue tuh ngelakuin free fire terus. Itu sebenarnya buat kasih pressure teman-teman, mau kena apa enggak ya. Tapi itu benar-benar cukup ya buat ngasih pressure ke lawannya. Di sini gue karena pakai sniper jadi gue dapat 1 opportunities. Gue senang banget ya sniper kayak gitu soalnya 1 hit teman-teman. Di sini gue jadinya berhasil menang dari posisi gue yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Udah di low ground gitu ya, cuma di push zone gitu, cuma dapat 1 pohon kecil gitu ya teman-teman ya. Tapi ya kalau kalian bisa memanfaatkan timingnya itu masih bisa diakalin gitu teman-teman. Oke lanjut, yang kedua adalah utilitas teman-teman. Utilitas ini bisa berbentuk grenades, bisa berbentuk smoke, flashbang, dan molotov ya teman-teman ya. Nah utilitas ini bisa kalian gunakan untuk 2 hal teman-teman. Yang pertama itu benar-benar kalian lempar buat ngebunuh lawan. Tapi ingat kalau kalian emang benar-benar pengen ngebunuh lawan, misalnya contohnya pakai grenades gitu ya, pastiin pas kalian ngelempar itu paling lama itu maksimal cuma sekali doang bunyi granat itu pas nyampe kayak teng langsung meledak gitu, anggap aja gitu bunyinya ya. Tapi kalau udah lebih dari 1 detik gitu ya itu pasti lawannya udah lari teman-teman. Jadi benar-benar harus kalian perhatiin dulu sejauh apa kalian melempar atau sedekat apa kalian melempar, berapa detik jedanya gitu ya. Itu benar-benar harus kalian pelajari teman-teman. Oke, yang kedua adalah fake trigger pouch teman-teman. Nah ini teknik bisa kalian gunain ketika kalian dekat dengan lokasi yang ingin kalian rush ya, tapi kalian nggak tahu nih di sini ada lawan apa enggak. Contohnya kalian mau deketin rumah, nah kalian tarik tuh pelatuknya, trigger pouchnya si granat ini, terus kalian cancel lagi teman-teman. Biasanya kalau orang yang dengar bunyi kling gitu kan, pasti mereka itu secara naluri, wah anjir nih orang mau lempar granat nih. Nah mereka gerak, kalian dapat stepnya, wah di sini ada orang gitu. Jadi yang tadinya kalian nggak tahu di sini ada campers apa enggak, setelah kalian lakuin teknik itu, kalian jadi tahu kalau ada lawan ternyata di situ. Gara-gara kalian pancing sama granat tadi, padahal granatnya kalian cancel gitu kan.
Dan yang ketiga, kalian bisa spam grenade teman-teman. Benar-benar pure spam aja, kena enggak bodo amat gitu ya. Tapi kalian nge-spamnya tentu di arah-arah yang benar-benar kalian curigai ya. Contohnya di video ini gue nge-spam asal doang dan si orang ini ke-trigger, dia keluar. Padahal gue nggak niat nembak dia sama sekali. Jadi gue tanpa harus ngeras, dia keluar sendiri gitu. Oke, lanjut yang ketiga, terlalu percaya diri atau overconfident ya teman-teman ya. Ini adalah penyakit semua orang yang susah banget buat nyembuhinnya. Salah satu orangnya adalah gua teman-teman. Sesabar-sabarnya gue main, gue masih sering teledor ya. Di sini teman gue minta backup, gue langsung masuk aja ke sini. Dan kalian lihat gue nembakin orang sini. Di kiri gue ada campers teman-teman, sama sekali nggak bikin step dong dia. Dan kalau kalian, wah gue keselnya sama orang yang nggak bikin step itu ya. Gue nggak tahu sama sekali ada dia ya. Kalau ada dia di sana, gue sama sekali nggak tahu loh, nggak ada bikin step. Gue udah nembakin orang depannya. Cuman gue di sini nggak mau nyalahin karena dia ngecam ya. Itu pure kesalahan gue karena gue kurang hati-hati ya teman-teman ya. Karena penting banget loh perannya sabar itu di game ini ya. Karena menurut gue di mode klasik ini, orang yang diras itu lebih diuntungkan ketimbang orang yang ngeras teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian diras, itu sebenarnya kalian lebih diuntungkan, khususnya buat bermain klasik ini ya teman-teman ya. Klasik ya, bukan turnamen ya. Soalnya kalau orang yang ngeras biasa ya, kalau cuma klasik dong mereka tuh nggak pikir panjang ya, udahlah santuy maju aja gitu kan, nggak terlalu hati-hati kayak di turnamen gitu. Jadi orang yang diras, mereka ini udah prepare duluan, jadi dia tuh udah siap hajar kita secara proper teman-teman. Gua sendiri pun misalnya gua disuruh milih lo mau diras apa ngeras, gue lebih dipilih mending lo ras gue aja. Soalnya gue kalau bermain squad, gue lebih pilih diras sama squad itu ketimbang gue yang ngeras lawannya. Soalnya kalau gue ngeras lawannya, gue nggak tahu letak orangnya di mana aja teman-teman. Tiba-tiba ada di belakang, ada di kiri, di kanan gitu ya. Kalau lawannya yang ngeras gue tuh bisa ngebaca ini lawan ada di kiri, di kanan, di mana aja, dan mana yang paling dekat, mana yang bisa gue hajar duluan gitu. Jadi gue bisa proper gitu dalam menghadapinya gitu teman-teman. Oke, sampai di sana gue pikir itu udah cukup kompleks ya gue jelasin cara basic untuk ngeras ini ya teman-teman ya. Yang pertama itu kalian benar-benar harus pintar-pintar dalam pengambilan posisi di awal ya, karena posisi itu bisa mempengaruhi nasib tim kalian atau kalian sendiri ya teman-teman ya. Yang kedua itu pemanfaatan utilitas, karena utilitas itu benar-benar penting banget fungsinya ketika kalian melakukan rush gitu. Dan yang ketiga adalah emosi teman-teman. Kalian harus bisa kontrol emosi, percaya diri kalian, jangan terlalu percaya diri banget ya, karena nggak semua orang yang kalian ras itu takut dengan kalian ketika diras ya. Kebanyakan orang emang mentalnya kayak wah gue diras nih, jadi kayak langsung down gitu. Dan ada juga orang yang diras malah senang. Gue kalau diras senang gue ketimbang gue ngeras, gue lebih suka diras sih sebenarnya kalau gue gitu ya. Menurut kalian apa yang kurang dari penjelasan gue ini, atau kalian cocok dengan apa yang udah gue jelasin? Kalian kasih tahu di kolom komentar. Kalau menurut kalian ini bermanfaat, kalian kasih tahu gue. Dan jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, karena dari zaman dulu like itu artinya suka ya. Jadi jangan lupa ditekan tombolnya, dan tombol merah di kanan bawah itu nggak dosa ya teman-teman ya. Gue doain kalian masuk surga deh kalau nekan tombol itu ya. Oh iya, kalau kalian suka sama video ini, menurut kalian gue harus ngebikin gak sih video tentang gimana sih caranya kalau kita lagi diras lawan gitu. Kalau kalian banyak yang voting, gue bakal coba bikin secepatnya gitu ya teman-teman ya. Udah segitu aja dari gue. Kalau kalian ada masukan ya, kalau kalian mau nambahin juga boleh di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Enemies ahead. Nice. Kedua. Enemies ahead. Wih, Bang. Nice. Mantap Bang, mantap Bang. Bapak jago banget Bang.